Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsyanda dari kelas 10 perhotelan. Saya ingin menjelaskan tentang manusia dan lingkungan. Manusia tinggal dan hidup dalam lingkungannya. Mereka berinteraksi dengan komponen abiotik pada waktunya. Ketika manusia belum mengenal teknologi, sering berkembangnya teknologi dan mengangkutnya jumlah serta kebutuhan manusia, mereka cenderung eksploitif atau mengambil sumber daya alam secara berlebihan. Manusia sebagai makhluk sosial, manusia tidak hidup sendiri. Dalam kehidupan dia membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Manusia secara ilmiah merupakan makhluk sosial. Dari interaksi tersebut, kemudian membentuk kelompok-kelompok berdasarkan pada kesempatan, kepentingan, jenis kelamin, dan lain-lain. Melalui komunikasi, manusia juga membutuhkan kemerdekaan dengan berkelompok. Dalam hidup berkelompok dan bermasyarakat, manusia menggabung nilai-nilai tertentu. B. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial bukan merupakan suatu gejala yang terjadi melalui karena adanya hubungan timbul baik atau anggotanya, baik dalam bentuk antar individu, antar kelompok, melalui antar individu dan berkelompok. Interaksi sosial merupakan proses sosial yang dapat bersifat mendadak maupun menggerakkan faktor-faktor yang mengaruhi terjadinya materi sosial, yaitu motivasi subjektif, identifikasi, dan simpati. Ada beberapa norma yang umumnya berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu norma kepukunan, etika, norma kemanusiaan, norma agama, norma hukum, norma kebiasaan. C. Lingkungan biofisik. Tanah, air, udara, dan tumbuhan suatu telah mempengaruhi kehidupan kita dan mempengaruhi proses-proses yang terjadi dalam lingkungan fisik kita. Jadi lingkungan biotik adalah segala sesuatu yang bersifat fisik di lingkungan kita yang mengaruhi kehidupan kita. D. Perubahan lingkungan biofisik. Walaupun tidak secepat perubahan lingkungan sebagai aktivitas manusia, membuat lingkungan fisik juga mengalami perubahan tersebut cenderung membantu lingkungan biofisik menurun lingkungan dari waktu ke waktu. Pengambilan sumber daya alam yang terus-menerus tanpa memperhatikan keterampilannya. E. Interaksi dan simbol tergantung untuk komponen lingkungan. Sebenarnya lingkungan hidup terdiri atas 3 kemampuan utama, yaitu lingkungan hidup alam, sosial, dan lingkungan hidup buatan budaya. Permasalahan lingkungan hidup Indonesia dan permasalahan lingkungan saat ini memang menjadi proses yang paling sering terjadi di lingkungan Indonesia. Permasalahan sungai yang tercemar selama 5 tahun berkonten ini, setidaknya dari 470 daerah aliran sungai mengalami kondisi yang hal ini disebabkan oleh beberapa hal bentuk limbah industri yang tergantung berbagai macam virus kimia dan buahnya. Limbah domestik seperti limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuat kerupa limbah pakaian dan banyak lagi lainnya. 2. Kerusakan hutan. Masalah lainnya yang cukup besar adalah mengenai kerusakan hutan. Untuk mengatasi kerusakan ini, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Solusi untuk jangka pendekatnya tentu saja adalah penegakan hukum yang harus dilakukan. Kegiatan penggunaan yang dilakukan perlu memperlakukan lingkungan setempat. Penanaman kembali hutan-hutan yang telah rusak. 3. Banjir. Kemauan sekalipun banjir bisa saja terjadi beberapa wilayah. Hal ini
dikarenakan perkembangan wilayah Indonesia yang mengemukakan sistem pompa air yang salah dan tidak adanya perjalanan pada adalah airnya sungai. 4. Kegiatan seperti pengembalian pasir pantai, karang, serta perusakan hutan-hutan bakal menjadi penyebab abrasi yang nantinya berkaitan dengan kerusakan laut pantai. 5. Pencemaran udara. Dengan perkembangan zaman semakin banyak industri dan transportasi yang ada saat ini, maupun hal ini merupakan sebuah kemajuan, namun nyatanya memiliki dampak yang buruk pada faktor penghambat perubahan sungai budaya terhadap pasukan udara bersih yang semakin berkurang. 6. Menurunnya keragaman hayati. Dampak lanjutan dari kerusakan hutan bisa menjadi penyebab menurunnya keragaman hayati yang ada di Indonesia. 7. Pencemaran tanah. Permasalahan lingkungan hidup. Biasanya hal ini terjadi akibat pengambilan tambang yang berlebihan, pengusupan sampah-sampah yang sulit diuraikan, dan masih banyak lainnya. 8. Permasalahan sampah yang menumpuk. Semakin tinggi tingkat pembunuhan penduduk membuat tingkat konsumsi meningkat dan akhirnya membuat jumlah sampah semakin banyak. Permasalahan hukum di Indonesia meningkat. 9. Rusaknya ekonomi laut. Pengambilan ikan yang masih menggunakan bahan kimia dan bahan peledak masih menjadi tradisi bagi beberapa nelayan di Indonesia. 10. Pencemaran air tanah. Masalah lainnya yang sering terjadi adalah penyebab dari berbagai jenis biota air menjadi terus mengancam kehutanan penduduk di sekitar sumber air, banjir landupnya air bersih, dan masih banyak lainnya. 11. Pemantauan global. Dampak pemanasan global sudah mulai terlihat di daerah kutub yang mulai mencair sehingga penyebab lingkungan. 12. Lingkungan air. Hal ini terjadi di beberapa wilayah Indonesia sehingga membuat dampak-dampak macam-macam penerakan dan kecelakaan dan keringat terjadi. 13. Pencemaran suara adalah ketika banyaknya bunyi atau suara yang tidak diinginkan masuk ke permukiman warga. 14. Berkurangnya telanan air. Pembuangan yang semakin mengangkut di kota-kota besar membuat daerah reservoir sampah air menjadi berkurang. 15. Bangunan liar dan kumuh. Banyaknya masyarakat serta daerah pemukiman yang sedikit membuat bangunan air dan kumuh ini merajalela di setiap sudut kota. Oke, itu saja yang bisa dijelaskan. Maaf kalau bacanya belum terlancar, soalnya tulisan saya kecil banget. Jadi nama saya Marsyanda dari kelas 10 perhotelan. Saya dari SMK 1 Negeri Mempahili. Terima kasih.